Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang maha baik, maha pemurah dan maha pengasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan lapang dada dan dengan keikhlasan. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak lalu keluar daripadanya. Dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema yang dikasih kepada kita pada Minggu Septuagesima pada saat ini dikatakan perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan orang bijak berkata bahwa perkataan seorang pelayan itu penuh kuasa. Di mana letak kekuasaan atau kuasa daripada perkataan seorang pelayan? Yaitu letaknya di mana seorang pelayan harus hidup dengan apa yang dia katakan, apa yang dia khotbahkan. Walaupun sekarang ini banyak orang tidak menghidupi apa yang dia katakan. Banyak orang sekarang ini dia tidak lagi memberikan contoh di dalam kehidupan. Makanya ada juga sebuah perkataan orang bijak. Jika yang harus dipegang dari orang, yaitu perkataannya. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana tokoh Alkitab yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus yang sesungguhnya. Di sini dijelaskan kepada kita bagaimana Yesus membuat sebuah pengajaran atau melaksanakan sebuah pelayanan di sebuah kota di daerah Galilea yang bernama Kapernaum. Ketika Yesus sampai di sana, dia mengajar di dalam Bait Allah. Pengajaran yang Yesus berikan sangat-sangat berdampak kepada kehidupan mereka. Ada banyak orang yang bertobat di sana. Ada banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang diubah kehidupannya. Dan masih banyak lagi. Berbeda hal sikap orang yang ada di Kapernaum dengan orang yang ada di Nazaret, di mana Yesus tinggal. Terlebih dahulu sebenarnya Yesus menyampaikan kerajaan Allah, menyampaikan firman-Nya, membuat pengajaran yaitu di daerah tempat kelahirannya, yaitu di Nazaret. Tapi orang Nazaret tidak percaya
akan semua pengajaran Yesus. Karena apa? Karena mereka mengenal Yesus, anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf dan Maria. Anak seseorang yang mempunyai latar belakang yang tidak menakjubkan. Bukan dari kalangan pengusaha, bukan dari kalangan pejabat, dan bukan juga dari kalangan imam. Maka mereka menolak. Biasanya pengajaran yang mereka terima yaitu dari orang-orang Yahudi. Jadi pengajaran Yesus tidak mereka terima, apalagi ketika Yesus membaca kitab dari Yesaya, yang boleh kita melihat dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di sana Yesus katakan bahwa di dalam Dia semuanya itu digenapi. Hal inilah yang ditolak orang Nazaret. Akan tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus juga tidak dihargai di sana. Yesus juga tidak diterima di tempat kelahirannya. Namun jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, orang Kapernaum tidak demikian. Yesus sampai beberapa kali hari Sabat mengajar di bait Allah, mengajar di tempat-tempat peribadahan orang Kapernaum. Mereka penuh antusias, mereka penuh ketakjuban menerima segala pengajaran yang Yesus sampaikan. Pengajaran yang Yesus sampaikan yaitu bagaimana Yesus menerangkan tentang kerajaan Allah, dan juga Yesus menerangkan bagaimana sesungguhnya kitab nabi-nabi digenapi di dalam Dia. Dan juga pengajaran seperti yang dalam kitab Yohanes, yaitu mengatakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya, dalam Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu, lalu mari kita lihat siapa-siapa saja yang ada di bait Allah. Yang pertama tentu dari banyak golongan. Golongan berpendidikan, golongan bawah, dan lain sebagainya. Mereka antusias mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang kedua, ternyata iblis juga ikut masuk ke dalam bait Allah. Ikut dia mendengarkan pengajaran Yesus. Akan tetapi pengajaran Yesus sampai membuat iblis itu ketakutan. Maka kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-34 dikatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Iblis itu bertanya, apa urusanmu dengan kami? Iblis merasa terusik dengan segala pengajaran yang Yesus buat. Iblis memang mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang kudus. Iblis mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itulah yang membuat iblis terusik. Dia mencoba ingin menyerang Yesus lewat mempermalukan Yesus, mengatakan engkau yaitu orang Nazaret. Tapi faktanya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kuasa daripada iblis itu sendiri tidak ada apa-apanya. Yesus tidak pernah tunduk kepada iblis. Justru iblis dalam perikop ini yang ditundukkan oleh Yesus. Dengan suara lantang, suara tegas, Yesus mengatakan, "Diam, tutup mulutmu." Kenapa Yesus langsung menghardi iblis? Karena Yesus tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, akhirnya iblis itu pun keluar, dan pada saat itu semua orang takjub akan pengajaran dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, hal apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, yaitu perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus benar-benar dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus benar-benar dia nyatakan lewat pengorbanannya.
Maka karena kuasa Yesus yang mengubah kehidupan kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, ini merupakan pekerjaan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Nabi yang terbesar yang dikatakan dalam kitab-kitab kita ini, yaitu Nabi Elia, tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus. Karena pada hakikatnya Elia hanya membuat orang untuk mengenal Allah, untuk mengajak orang untuk bertobat. Tetapi kuasa yang dimiliki Yesus tidak demikian. Mengubah orang dari orang yang harusnya mendapatkan hukuman oleh karena keberdosaan, diubah menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ini kuasa yang benar-benar Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi hanya perkataan. Jika di Kapernaum Yesus hanya menyampaikan kuasanya lewat perkataan dan pengajaran, tetapi yang kita rasakan jauh lebih besar dan lebih menakjubkan, yaitu lewat pengorbanan. Dia menyelamatkan kita. Jika di dalam kitab Kejadian Yesus berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu lewat firman-Nya, maka yang kita rasakan tidak demikian. Tetapi Yesus berkorban untuk kita, maka kita harus takjub akan hal itu. Lalu kenapa dari kita banyak orang tidak takjub akan hal itu? Karena dosa masih menggerogoti kehidupan kita. Yang kedua, yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus menghardik iblis itu. Yesus tidak memberikan kesempatan, tidak mau berkompromi dengan iblis. Maka kita juga harus demikian. Jangan pernah kita mau berkompromi dengan iblis. Faktanya sekarang ini banyak orang mau berkompromi dengan iblis. Ibaratnya ketika ada sebuah keluarga yang kerasukan iblis, nah ibaratnya nah hasoropan inna udang du gabi mamili manuk do kalian asik isi do kalian asik. Yesus tidak demikian. Jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis. Langsung hardik dia dari kehidupanmu. Yang sering sekali justru kita seperti iblis. Tingkah laku kita yang seperti iblis. Kenapa kami katakan demikian? Banyak dari kita membenci para pengkhotbah. Banyak dari kita membenci para penginjil. Banyak dari kita ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita langsung risih. Kita katakan mane baki jamitan doklana asing. Kenapa kita selalu mau berpikir bahwa jamita itu mane baki, khotbah itu apa? Mane baki. Seakan-akan menyudutkan. Seakan-akan kita merasa tersudut. Padahal memang demikianlah khotbah yang sesungguhnya. Kalau kita merasa tersudut oleh karena khotbah itu, maka kita ubah kehidupan kita supaya menjadi berkat. Jangan menjadi menyalahkan para pengkhotbah. Firman ini Yesus sampaikan kepada kita. Jangan kita membenci para pengkhotbah seperti iblis. Kalau kita hanya mengatakan saya mengenal Yesus orang Nazaret, saya tahu di mana dia lahir, di mana dia mengajar, di mana dia bangkit pada hari keberapa dan lain sebagainya, siapa bapaknya, siapa mamanya. Kalau hanya kita mengenal Yesus, tidak sampai mengimaninya, iblis juga demikian. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bakat iblis dalam perikop kita ini mempersaksikan, engkau, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah yang kudus. Makanya dia tidak pernah bisa sejalan dengan Tuhan. Kita juga harus demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus menguduskan diri kita dengan hidup benar, dengan kuasa Yesus, supaya iblis tidak pernah bersentuhan dengan kita. Iblis juga harus takut kepada kita, karena kuasa Yesus ada di dalam kita. Orang Kapernaum, mereka takjub akan hal itu. Bukan tidak pernah orang Kapernaum melihat orang mengusir iblis. Pernah. Dan kalau kita melihat juga dalam kitab Keluaran, khususnya bagaimana peristiwa
ketika Musa ingin menuntun orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika Musa dengan kuasa Tuhan bisa membuat segala tulah kepada orang Mesir, justru para ahli-ahli nujum juga bisa melakukannya. Tidak mengherankan kalau sekarang ini juga para orang yang tidak beriman kepada Yesus bisa mengusir iblis. Karena mereka bersahabat dengan iblis. Hanya dua yang bisa mengusir iblis. Yang pertama, yaitu orang yang bersahabat dengan iblis. Yang kedua, orang yang bertentangan dengan iblis, yaitu dengan kuasa Yesus. Maka kita harus pilih. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita mau memilih kuasa Yesus yang akan berdiam diri di dalam kita. Kuasa Yesus yang benar-benar mengubah kita, supaya kita bisa mengusir iblis dari kehidupan kita. Jangan pernah berkompromi dengan kuasa-kuasa iblis. Kita harus menentang semuanya itu. Karena kuasa Tuhan, kuasa Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih menakjubkan yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, hal yang ketiga yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita merespon setiap kebenaran firman Tuhan, pengajaran di dalam Yesus. Bapak Ibu, kegagalan banyak orang seperti kegagalan orang Nazaret. Mereka tidak mau merespon akan pengajaran Yesus. Mereka menolak. Banyak dari kita juga demikian, menolak pengajaran, menolak ajakan Yesus untuk masuk ke dalam Dia. Maka firman ini bagaimana orang Kapernaum, ketika mereka merespon, mereka juga menjadi pemberita. Mereka memberitakan kemana-mana. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan, dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Siapa yang mau menyebarkannya? Yaitu orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang mengalami perubahan, orang yang benar-benar melihat dan mengimani akan perkataan, akan kuasa yang Yesus lakukan. Tidak mungkin terjadi pemberitaan tanpa ada iman. Maka kita juga harus demikian. Supaya kita menjadi pemberita Injil, maka kita yang pertama sekali harus menerima tentang juru selamat Yesus itu sendiri. Supaya apa? Supaya dengan menerima akan keselamatan yang Yesus berikan, kita menjadi pemberita kemana-mana. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana firman ini mau mengajari kita untuk hidup di dalam Tuhan. Bagaimana firman ini mengajari kita untuk takjub akan kuasa yang dimiliki Yesus. Bagaimana firman ini mengajar kita untuk tidak mau berkompromi dengan segala dosa dan kejahatan. Unang lebih hita korupsi, mangototoi, lo kalian asing di bagasan parngolono. Danga dong lapatan ni di hita. Aka ulaw disibulis do. Anggo pola olo hita mangototoy di bagasan parngoluan. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Perkataan Yesus yang benar-benar mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Yang terakhir sekali yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa melawan segala keinginan-keinginan daging lewat perkataan Yesus. Lewat kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Lawan semuanya itu. Jangan biarkan itu menggerogoti kita. Jangan pentingkan dirimu, tetapi pentingkan kebenaran Kristus di dalam kehidupan. Jika pada saat ini kita masih sering melakukan perdukunan, jika selama ini kita menjadi pengkritik-pengkritik yang tidak membangun di dalam lingkungan kita, di dalam gereja, maka ubah semuanya itu. Ubah semuanya itu dengan kuasa Yesus. Ubah semuanya itu dengan ketakjuban dengan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, perkataan Yesus harus mengubah kita.
pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa menjadikan kita menjadi anak, sehingga kita layak mengatakan ya Aba, ya Bapa. Dalam kitab Roma dikatakan demikian. Kita juga harus demikian, karena kita sudah dijadikan menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah diangkat menjadi kepunyaan Kristus. Maka hiduplah dengan itu. Jangan lagi kita berpikir di gereja itu tidak ada iblis. Sering sekali memang kita demikian. Kita dipakai iblis untuk membatasi kuasa Allah. Ketika kita masih mau di dalam gereja hanya melihat kejelekan, keburukan, atau memamerkan kekuasaan kita, kehebatan kita, maka itu semuanya tidak menyenangkan Tuhan. Pakailah kuasa Tuhan, supaya kuasa itu mengubah kita, supaya kuasa itu menjadikan kita takjub dan bersyukur atas kemurahan Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, memang benar ya Bapak, Engkau punya kuasa yang begitu luar biasa mengubah kehidupan kami dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Ajari kami untuk hidup di dalam itu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas keberdosaan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memasuk-masuk kita salutna. Amin.